kembalinya. Anak begini 2, begini 6, guys, ke situ kembalinya. Ada yang nampak lagi selain daripada itu. Butuh Bang Kaba dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Ente pernah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah cara. Waalaikumsalam. Bini ulun mantap kali. Ngalihnya disambet. Isi, Masya Allah. Waalaikumsalam. Nonem. Waalaikumsalam. Kasfa, Masya Allah. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Barakallahu. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih yang mantap layar, terima kasih yang hadir, terima kasih guru. Bagaimana cara menjamakkan kita dengan Allah? Apa tuh manja-manja? Nah, kayak apa pian manja-manjanya tuh? Intinya manja tuh tergantung kerinduan kita, satu lah. Jadi orang manja dengan seseorang tuh tergantung kerinduan. Nanti mengadu kepada Allah Ta'ala tuh tergantung melihat sifat kehambaan kita. Jadi kalau bermanja-manja tuh ya Allah pian bagusnya memberi ulun ini, memberi ulun ini. Nah itu namanya bermanja-manja, macam-macam. Bermanja-manja pian ini dasar bunga, dasar macam-macam kita bermanja-manja itu. Nanti kalau kita itu dipandang, diberikan Allah Ta'ala, misalnya melihat kebesaran Allah Ta'ala, ya Allah ulun ini fakir benar, ulun ini hina benar. Kayak itu aja manjanya. Jadi macam-macam nanti tergantung daripada sir atau warid yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita itu musahadah. Disitulah nanti timbul kita itu bermesraan namanya dengan Allah Ta'ala, mengadu dengan Allah Ta'ala namanya nanti itu. Macam-macam nanti yang timbul lah. Berapa biaya umrah? Berkah ya Masya Allah kaspa inggih. Nah, wan ulun yang membawa yang VIP. Maksudnya VIP ini pesawatnya kan bila kada Saudia itu pesawatnya Garuda, itu hotelnya Tower Jam-Jam. Habis itu 16 hari. 16 hari PP. Harganya 37,5. Insyaallah. Sipi terus Sintra Baritu. Masya Allah. Enggak. 16 hari punya ulun. 16. Guru bagaimana praktis diam dalam menjalani kehidupan? Praktis diam kah apalah? Dalam kah? Diam kah? Bacaannya diam kada diam kada dalam kah? Oh masalah enggak. Kena minggu depan kita ketemu. DM ulun dulu nomor HP pian. Nomor HP pian DM dengan ulun. Kena minggu depan ulun temui pian. Kawa mancurum haji selat lah guru amun umrah lawan pian. Nah itu lawan ulun ini termasuk pengawalan mencium Hajar Aswad. Sudah termasuk pengawalan mencium Hajar Aswad dan ketaib. Dan ketaib gratis juga, maka ada biaya tambahan kada. Sudah termasuk ketaib pengawalan mencium Hajar Aswad. Sudah termasuk di situ. Nggih. Pokoknya lengkap itu, termasuk mencium Hajar Aswad pengawalannya. Artinya ada petugas kena yang mengawal pian mencium Hajar Aswad. Seluruh jemaah insyaallah sudah ada petugasnya. Nggih. Bah mun pian perulun CPI anu aja kita bawa kitab aja
Bawa kitab je kita sambil mujakarah aja di hotel. Ampun umpat ulun. Bila hendak Bombay ulun berarti umpat ulun, itu positif sudah umpat ulun di akhir Juni insyaallah pas libur kena biasanya. Insyaallah. Tapi ngatakan bawa kitab lah. Bawa kitab yang pian rancak baca tuh nah. Hingga kita mau ambil yang inti-intinya aja. Kita mujakarah aja di kamar. Hingga langsung bertamuan dengan orangnya kita. Mudah-mudahan Sidin ada insyaallah. Kalau orang was-was dan pelupa tidak apa-apakah guru kalau sering lupa? Kada apa-apanya. Hingga was-wasnya itu kan namanya umul balwa dengan dia, umul balwanya dengan dia. Misalnya sembahyang seringnya lupa rakaatnya kada apa-apa. Karena memang was-wasnya sering lupa, maksudnya lupa kadang. Seperti itulah. Jadi kalau kayak itu kan namanya ingat sujud sahwinya itu. Inilah akibatnya kalau tidak mengikuti apa tuh manhaj salaf, kayak apa gerang manhaj salaf tuh. Manhaj salaf tuh sembahyang lah, kami sembahyang juga. Ini manhaj salaf berwudu lah, kami berwudu juga. Apa jangan kata kami ikut. Ini kalau pak kami ini sembahyang 5 rakaat nah tuh kada mengikut namanya. Mengertilah dulu pian arti manhaj itu apa gerang dulu. Ini Nenek TikTok, masalah nenek TikTok. Guru untuk pemula seperti ulun ini supaya rancak ingat lawan nur kayak apa guru. Biar mengertilah dulu masalah nur itu, belajar dulu. Enggak kada apa-apa, mengingatkan biar pian kada mengerti, ingatakan rahmat Allah Ta'ala. Ulun ini memandang karena rahmat pian, ulun ini sembahyang karena rahmat pian, ulun bisa bersedekah karena rahmat pian, itu aja. Ingatakan rahmatnya Allah Ta'ala dulu. Ingatakan seberatan berduduk ini ulun karena rahmat pian. Ulun berbicara ini karena rahmat pian. Ulun mendengar ini karena rahmat pian. Yang ulun lihat itu adalah rahmat pian juga seberatan. Itu aja latihan terus. Jadi kita tuh husnujan namanya. Jadi kalau memandang semuanya itu rahmat Allah Ta'ala, seberataan yang diberikan adalah rahmat Allah Ta'ala, seperti itu namanya berhusnujan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhusnujan dulu, batin kita berhusnujan. Kalau melihat kemungkaran, kita kada bisa menegur, kita mengadukan karena Allah Ta'ala, ulun kada bisa mengadu, kada bisa membaiki ini yang orang berbuat maksiat. Nah, itu ingkari di hati supaya tidak menyalahi daripada hukum syariat. Ingkari di hati supaya kadang-kadang dosa kita itu melihatkan maksiat kalau kita kada bisa menegur. Tetapi pandangan batinnya tetap aja semuanya ini kada lepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sabarataan kita ini dimiliki oleh Allah Ta'ala. Baik perbuatan kita kah, apakah sabarataan. Karena seluruh alam ini kenyataan daripada perbuatannya Allah Ta'ala. Afalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Waalaikumsalam, Masya Allah. Wahabi guru. Apa bacaan sujud sajadah guru? Sujud sajadah itu boleh saja yang bacaan biasa boleh, nang saja bacaan sujud biasa boleh saja bacaan sujud tuh boleh juga. Kada itu boleh juga. Badiam pang guru boleh lah, boleh aja karena bacaannya itu sunnah saja. Jadi terserah kita. Di dalam kitab itu terserah aja. Baik di dalam kitab Fathul Mu'in kah, di dalam kitab Bajuri kah, bacaan sujud sahwi, sujud apa tadi? Sujud sajadah itu boleh saja bacaannya yang seperti biasa boleh. Guru kayak apa caranya mengqada sembahyang fardu yang benar? Cara sembahyang mengqada sembahyang fardu yang benar itu kita kerjakan seperti biasa. Kalau zuhur tetap 4 rakaat, kalau maghrib tetap 4 rakaat. Waktunya terserah. Waktunya sehari ini mengqada sembahyang maghrib, boleh di waktu siang. Di waktu malam mengqada waktu zuhur, boleh. Waktu mengqada itu boleh aja dibolak-balikan. Diurutkan boleh. Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya mengqadanya boleh. Habis waktu asar boleh mengqadanya. Walaupun itu waktu tahrim maksudnya. Boleh saja kalau mengqada itu tidak ada waktu tahrim. Terus kita mengqadanya tuh yang malam boleh dibawa ke siang, yang siang boleh dibawa ke malam. Seperti itu mengqadanya.
Kalau bagus supaya ingat berurutan kita itu habis sembahyang juhur, habis sembahyang asar mengkada asar, berarti habis sembahyang maghrib mengkada maghrib. Itu dihitung berapa kita ketinggalan dari umur kita balik. Seperti itu. Kalau kada tahu Bang, kerjakan aja dulu mengkada terus. Nah, tapi dihitung dari umur. Misalnya waktu balik itu adalah umur kita, waktu kita balik taklif itu umur 13 tahun. Nah, sekarang 20 tahun. Berarti kan 13 dengan 7 tahun berarti. Nah, kalau kada mau capek 7 tahun habis sembahyang juhur, mengkada juhur, habis asar, mengkada asar. Seperti itu. Kalau kita itu tidak yakin berapa jumlahnya, dihitung daripada umur awal kita itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengerjakan yang wajib seperti sembahyang, puasa itu. Guru katanya orang yang bermarifat itu bisa bicara dengan orang mati, apakah itu jalannya? Kada mesti. Orang yang ma'rifat itu ketika dibukakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apapun bisa. Tapi kalau tidak dibukakan kada bisa. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali itu pernah meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengetahui keadaan Umar bin Khattab itu ketika dia meninggal. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ini kan orang yang bahasa kita itu adalah orang yang pemberani. Lalu Sayyidina Ali memohon kepada Allah Ta'ala minta bukakan bagaimana Umar ini ketika dia ditanya malaikat. Ya, jadi seperti itu sehingga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bermakrifat itu kadang-kadang dia dibukakan oleh Allah Ta'ala. Antas permintaannya lalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang tidak dimintanya, memang diberikan pendengaran oleh Allah Ta'ala. Ada juga orang yang ma'rifat itu tidak sama sekali diberikan Allah Ta'ala mendengar, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah itu jadi tidak mesti artinya ini orang wali harus bisa mendengar berbicara dengan orang yang gaib. Kada mesti. Tidak mesti. Tergantung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dikehendaki oleh para aulia. Karena apabila itu terjadi mereka takut terhijab hatinya, nanti terpandang mulia dia itu. Terpandang dirinya mulia, takut dia dengan bisa berbicara dengan binatang, takut dia berbicara dengan dengan rumput-rumputan, dengan tumbuh-tumbuhan, takutnya di hatinya ada sedikit memakai sifat takabur, sehingga itu akan menjatuhkan dia martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang biasanya mencapai makam ma'rifat diberikan karamat bagi Allah Ta'ala, dia menganggap karamat itu adalah aib. Kenapa? Takutnya dia itu berubah hatinya terpandang karamatnya bukan yang memberi karamatnya. Wallahu a'lam. Sipi cakra naik pian cik sakra. Enggih. Izin bertakun guru, apakah rasa yang terjadi didapat bisa hilang dan bagaimana caranya menjaganya? Nah itu bagus tuh pertanyaan. Minta naik pian, kena ulun jelaskan. Sambil pian, paham guru ya. Istifadah, masya Allah. Ketika seseorang itu mencapai ma'rifat lah, cakra lah, pian naik ya, multi aja pian. Ulun izinkan, karena ulun itu ada ya, multi pian cakra. Sipi sampai tadi itu lah. Blackstone, masya Allah, black, masya Allah, sehat pian. Nah, ketika orang itu diberikan rasa lezat itu satu pertanda bahwasanya amaliyahnya itu dibukakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dia sudah merasakan kelezatan di makam ibadah tadi itu, di makam naik pian, ulun naik akan mana tadi sipi tadi lah. Kena ulun terganggu kalau pian kada naik. Oh, dinaikkan sudah. Langsung ipian jabat akun langsung di on cam kah kalau bisa. Assalamualaikum guru. Bentar ulun hendak bebaji ya, langsung on cam bisa lah dang sana. Nggih bisa guru. Sebentar. Iya. Supaya yang lain tahu yang pertanyaan pian yang terakhir ini lah. Karena itu bahagian daripada perjalanan namanya yang pian tanyakan itu. Jadi, wah, masya Allah, masya Allah. Wah, luar biasa pian ini lah. Kuntianak, masya Allah. Langsung ya, cekra. Ulun sambil membacakan dulu pian berbaju. Haji Ayub, masya Allah aja.
Nggih, amin istifadah, paham masalah istifadah. Nggih. Ya, apakah rasa yang telah didapat bisa hilang? Ya, bisa hilang. Kena lupa kan. Ini. Karamah bagi-bagi orang ma'rifat itu biasanya disembunyikan, takut jadi ujub. Yang makanya disebutkan aib lah, istifadah lah. Tapi kayak ini istifadah lah. Orang banyak kada mengerti, bukan kada mengerti lah sebenarnya. Ulun memberitahu karamat itu bukan kehendak kita. Tahu lah pian. Karamat itu bukan kehendak kita, istifadah lah. Ulun beritahu dengan pian. Karamat itu ketika seseorang itu mencapai jauqiyah terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu karam dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu misalnya dituntut oleh orang untuk menunjukkan karamatnya, atau dia itu dalam keadaan berpasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia merasakan sifat Allah taala saja yang berlaku. Di ketika itulah bisa terjadi karamat. Sama dengan mukjizat, ketika dituntut oleh orang Quraisy, orang ini menuntut keramat dengan beliau, maka Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah itu tenggelam maksudnya di dalam hadratullah. Karena wali itu sama seperti itu. Ketika dia dituntut, wah ini mendesak, dituntut orang, maka terjadilah karamat. Karena apa? Karena dia menenggelamkan dirinya di makam la haula wala quwata illa billah, dan jauqiyahnya ketika itu memang benar dia akan merasa dirinya, maka terjadi karamat. Bukan berarti misalnya karamatnya hari ini bisa terbang di banyu, terbang terus, enggak seperti itu. Karamat itu ketika dituntut, ketika ada sesuatu keadaan dituntut oleh keadaan dan dia tenggelam di hadratullah, dia memasrahkan dirinya kepada hadratullah, lalu timbul namanya itu sir, geritik hati atau kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi. Makanya setiap orang itulah ketika dia di makam dia panapilah tuh doanya mustajabah. Doanya tuh mustajabah. Pian tuh ketika pian pasrah dengan Allah Ta'ala, berdoa pasrah dengan Allah Ta'ala, itu pian yakin itu tetap cepat kabulnya. Kenapa? Karena itulah kemuliaan daripada doa pian, kemuliaan daripada kepasrahan pian. Itu di situ kabul pian. Karena yakin pian seolah-olah berdoa itu berhadapan. Nampak sifat rububiyahnya, nampak sifat ubudiyah kita. Ketika itu, itu termasuk bahagian karamah juga, karamah kemuliaan. Kemuliaan. Para wali itu seperti itu. Ketika dituntut, ketika dia mendapatkan apa macam-macam cobaan dari orang, misalnya dia itu memasrahkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam hadratullah, sehingga sifatullah itulah yang berlaku. Bukan berarti aku hendak terbang karamatku ini, enggak seperti itulah. Makam aulia itu kan karena dia senantiasa tenggelam di dalam hadratullah, di dalam sifatullah, dia pasrah dengan keadaannya itu semuanya. Baik ada musibah kah, kada musibah kah, setiap harinya walaupun dia dalam ibadah, di luar ibadah, memang tenggelam terus di dalam hadratullah. Sehingga setiap sesuatu perbuatannya itu tidak ada yang nampak selain daripada fi'lullah. Perbuatan Allah Ta'ala seberataan, dia menyaksikan terus. Di ketika itulah senantiasa terjadi dia hendak ke sini, hendak ke sana. Itu dia bergeritik di hati, timbul dia ke sini, pindah. Dia hendak ke sini, ada dia di sini. Hendak sesuatu, mewujud dia. Itu karena apa? Karena dia tidak mempunyai sifat lagi yang berlaku setiap detiknya, setiap waktunya. Cuma kenyataan apalah Allah Ta'ala saja. Dia terus tenggelam di situ. Wallahu a'lam. Seperti itulah istifadah. Kalau ulun jelaskan panjang penjelasannya itu, bukan panjang supaya orang itu mengerti. Karamat itu bukan dia nambah kehendak. Kalau dia berkehendak ada, berarti dia sudah menyatakan dirinya mempunyai sifat, mempunyai kudrat. Enggak seperti itu. Malam yadri lam yajuk. Nanti karamat itu banyak tingkatannya. Tapi karamat yang paling tinggi adalah istiqamah, memandang jamalullah kamalullah. Itulah istiqamah yang paling tinggi. Batinnya kadang memandang karamatnya, tetapi memandang kesempurnaan karamat itu diliputi kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Berarti dia kadang berkehendak di waktu karamat itu ada. Wallahu a'lam. Kira-kira paham? Banyak nambah kehendak. Makanya orang tak salah rancak bila berkhalwat hendak jadi wali, hendak berkaramat, itu kebanyakan orang. Itu yang salahnya tuh. Itu. Ya paham, Masya Allah. Karena banyak lagi ulun memadahkan masalah itu.
Karamah itu berarti karena ya pasti semua. Karena punya kita ini kan kadada seberataan. Karamah itu timbul karena kita menenggelamkan diri kita, kada merasa memiliki. Lalu Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya itu. Semuanya mutlak dari situ. Assalamualaikum nasanak cipi Trisuka. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ulun jelas guru. Iya. Keduanya ulun mantap pian guru ay. Hehehe. Ini Pian luar biasa. ini guru lah mengutip dari muka dalam kitab Imam Al-Ghazali namanya Majmu'us Syarif. Jadi di sini disebutkan kayak ini guru lah, iza ra'aita rajula yutiru fil hawa aw yamshi 'alal ma'i. Apabila engkau melihat seorang rojul ini kan pasti udah gelarnya wali. Kalau setiap di kitab itu guru lah, bila bergelar rojul itu udah pasti wali. Yutiru fil hawa, terbang dia di atas langit, au yamshi 'alal ma'i, atau berjalan di atas banyu atau di atas air, panzur fi halihi indal amri wan nahyi. Maka pandanglah olehmu kayak apa kelakuannya dengan perintah Allah dan segala yang dilarangnya. Fa in wafaqa syari'ata fahuwa waliyun. Apabila pas syariatnya menggawi nang diperintahkan Allah, menjauhi nang dilarang Allah, maka nang itu disebut orang menang bermakam wilayah tadi. Wa illa fala fahuwa mustadrad. Lamun inya kada menggawi nang disyariatkan Allah taala, maka itu hukumnya adalah istidrad. Lanjut guru. Iya, benar. Iya. Kayak itu juga kita tuh mencari murabi mursyid itu. Murabi mursyid itu lihati amaliyahnya dulu. Amaliyahnya dilihati dulu. Apakah dia istiqamah dengan amaliyah itu? Apakah dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Nah, itu diantaranya. Nah, jadi orang wali itu seperti itu juga. Bila inya jarsidin tadi, bila inya mukhallafah bisar'iyah dengan hukum syariat, berarti itu adalah istidrat namanya. Lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila inya cucuk syariatnya digawinya, hukumnya mengertinya, lalunya terbang di hawa, misalnya terbang di langit, misalnya lah, atau nang yamsi alal ma, dia berjalan di atas air, atau dia tenggelam di dalam banyu berhari-hari kada mati misalnya, itu ada berarti memang termasuk rijalullah dia, termasuk orang-orang yang dikatakan rijalullah min auliya'illahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan lah seperti itu dulu kita itu. Beda nanti dengan walinya tuh majujub lah, majujub beda. Ini wali yang benar-benar wali yang menjalani perjalanan salik sampai kepada makam wasil dan dia normal. Jadi ada orang itu ketika dia menjalani masa salik sampai ke makam wasil, dia tidak mau kembali kepada makam salikin. Artinya dia asyik menenggelamkan dirinya. Jadi seperti ini dan sanak ulun lah seberataan. Ini ulun memadahkan supaya pian tahu. Ketika kita itu mencapai makam wasil itulah perlu kita ketahui. Ketika orang itu mencapai makam wasil, lalu dibukakan makam sir namanya. Ilmu Allah Ta'ala kah dibukakan dengan kita, hikmah kah dibukakan Allah Ta'ala di situ, ilmunya kah dibukakan, atau yang lain dibukakan oleh Allah Ta'ala, kita itu akan merasa asik dan bertambah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keasikan kita di makam sir itu akan membuka sir yang lain. Artinya bila kita itu dibukakan satu sir, itu alamat kita itu akan dibukakan satu sir lagi yang lain, sir yang lain, rahasia yang lain. Disitulah seseorang itu namanya fanaul fana. Artinya ma'rifat itu bertambah ma'rifat, dia bertambah kenal. Nah, semakin orang itu bertambah kenal dengan Allah Ta'ala, semakin tenggelam dia, semakin hanyut dia, semakin hilang dia di dalam kebesaran Allah Ta'ala, dan semakin asik, semakin lezat. Nah, ada orang yang kada mau kembali di ketika itu. Ini nanti orang yang sampai di makam sir ini, dia Ustadz lah, dia itu nanti mengerti dirinya tahan dan tidak tahan menerima sir itu. Pian rasa pecah badan kita ini, rasa hancur dengan keasikannya itu. Kita itu rasa pokoknya kada kawalun mengisahkannya. Berdiri salah, kada berdiri, berduduk, macam-macam. Karena apa? Karena yang menerima warid itu bukan telinga kita, bukan basirah kita, bukan mata kita, tetapi seluruh batang tubuh kita ini menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bergetar hati kita. Disitulah kita lezat merasakannya. Di ketika itulah kita rasa tenggelam dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti kita ada merasa kada ada lagi mengerti yang lain. Lenyap yang lain semuanya.
Nah di situ kalau pian merasa kena kada tahan, pian ingatakan muntung pian ini, ingatakan pian itu berzikir. Bila zikir itu mengurangi akan datangnya warid, berzikirlah pian. Kalau kada pian berzikir, pian gila langsung di dalam keasikan itu. Itulah yang menyebabkan banyak wali-wali menjejub yang dia itu di awalnya normal, di terakhirnya itu semudil kada normal. Dia tetap asik di situ tenggelam lagi. Jadi mudil kada ingat lagi dengan dirinya. Itu kalau dia punya murabi mursid itu mudah kembali seperti makam biasa. Kada seperti si Dini ini berhaluat, kenapa jadi gila lah keluarnya aja. Itu bukan gila si Dini itu. Itu kalau dia punya guru, itu ditarik oleh gurunya bisa disuruhnya kembali. Dan paling lama biasanya kalau dia menjalani salik itu yang jajab itu biasanya sampai 40 hari, 41 hari dia dalam keadaan itu. Bisa juga dalam keadaan kurang. Ada di antara guru kita tuh yang banyak punya majelis, beliau keluarnya bersilawar handap, Sidin. Kada ingat lagi dengan murid, kada ingat lagi dengan apa, Sidin. Oleh guru-guru kita jadi Sidin biarkan dia paling 40 hari kena keluar ampi Sidin. Nah, memang seperti itu. Dia kalau dia ada terganggu, bilanya sudah keluar, warid itu bisa dikurangi oleh Allah Ta'ala. Tetapi bagi kita yang biasa ini, biasanya sebentar saja dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak sampai kepada makam warid, sampai ke makam sir, itu sebentar ditutup. Karena Allah Ta'ala itu mengetahui kita itu di awal itu sebentar. Cuma asiknya tetap lama, asiknya. Kalau orang berhalwat, itu asiknya sepanjang dia berhalwat. Tidak ada yang lain. Karena dia tidak ada yang mengganggu. Akan bisa tertutupnya itu warid yang diberikan Allah Ta'ala. Atau asyik yang diberikan Allah Ta'ala. Karena dia tetap di dalam hadratullah. Jahirnya berhalwat, jahirnya tajrid, batinnya pun tajrid. Disitulah makam orang yang berkhalwat itu senantiasa merasakan kelezatan di dalam khalwatnya. Kadang-kadang dia lupa makan, kadang-kadang lupa dia minum. Kenapa? Karena asiknya dengan jamalullah, kamalullah, sedangkan dia kadang mempunyai sifat lagi di ketika itu dengan asiknya itu. Sehingga dia kadang merasakan lagi sifat basariyah. Jadi orang berkhalwat itu kadang 2 hari, 3 hari, bisanya kadang makan. Kadang makannya bisa, karena asik. Karena dia kadang mempunyai sifat lagi. Wallahu alam, malam yadri lam yajuk di makamnya nila, wallahu alam. Itu ulun jarang menceritakan yang ke atas itu, yang asik tadi itu ulun jarang menceritakannya. Karena itu makam wasil sudah, yang seperti yang katakan. Wallahu alam. Istamir. Ya guru, dengan kalimat di dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina, ay putuhan ruhiyan wa batiniyan haisu yakni fathallahu lisalik min asraril ghaibi, yakni adalah dibukanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan ruh dan batinnya, sekira-kira Allah membukakan bagi orang-orang yang salik itu segala rahasia-rahasia yang gaib. Wal kashfu an anwaril ma'rifatil haqiqati lil qalbi, yaitu dibukanya inkisyak batin dengan nur ma'rifat hakikat sebenar-benarnya diri. Wal wusuli ilal maqami wilayah wal musyahadah, dan ketika dia sampai pada makam yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang disebut diberi gelar orang-orang wali yang memusyahadahkan dirinya kepada Allah. Lanjut guru. Stop. Itu kebanyakan penjelasannya. Walaupun di awal tadi sudah kebanyakan penjelasannya. Nah, jadi inna fatahna laka fathan mubina. Ketika orang itu menjalani salik, disinilah yang sering ulun ceritakan. Dia itu dibukakan hakikat daripada roh itu. Dibukakan daripada hakikat roh itu. Yaitu siapa? Yaitu menyaksikan yang meliputi roh itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang itu dibukakan hakikat nur itu, disitulah dia dibukakan nanti macam-macam. Dibukakan macam-macam masalah. Karena apa? Karena seluruh alam ini orang sering menceritakan. Semuanya itu ada di dalam nur Muhammad tadi itu. Sabarataan. Sehingga mudah dibukakan Allah Ta'ala. Munpian itu tak masuk ke dalam rumah. Apa aja yang ampun rumah itu hendak bukakan. Anggaplah rumah itu adalah nur Muhammad tadi itu. Roh itu ada di dalam rumah itu. Nah, ketika roh itu mesra dengan itu rumahnya yang seaslinya, maka apa yang ada di dalam yang seaslinya itu roh itu melihat. Ulu begimit ya pian baca dari awal inna fatahna atau biar kita menjelaskan one by one, berurutan. Terlalu banyak itu penjelasan itu sampai ke makam sir tadi sudah penjelasannya itu sampai ke makam ma'rifat yang ulun menjelaskan pertama tadi itu. Coba ulangi dan senak bacaan kitabnya.
Yang darinya. Inna fatahna laka fatham mubina futuhan Ya. ruhiyan wa batiniyan haitsu ya'ni Ya, sudah. fatahallah Ya, haitsu yakni fatahallahu lisalik min asraril gaibi. nah itu kan. Jadi makamnya disalik itu. Inna fatahna laka fatham mubina, jar Allah Ta'ala lah. Kami bukakan, nah itu ya sebenar-benarnya terbuka. Ruhanian, apa tadi sebutnya? Wa batiniyan. Ruhanian wa Batiniyan. batinian. Jadi secara ruhaniahnya dia kembali kepada ruh yang asal. Batinnya tadi yaitu hakikat yang sebenarnya. Nah, itu bagi orang yang salik dibukakan seberitaan itu. Makanya kita itu ketika kita itulah di perjalanan salik tadi terusakan. Wanang salikin tadi terusakan. Lisaliki min asraril gaibi, dari orang-orang yang salik kepada Allah, min asraril gaibi, dibukanya akan segala rahasia yang gaib. Nah, ya stop. Ya, min asrar itu daripada rahasia-rahasia yang gaib. Nah, makanya ketika kita dalam perjalanan salik itu, ketika kita mesra ruhaniyah kita, batiniah kita memandang ruhaniyah kita yang hakikat yang sebenarnya, disitulah maksudnya dibukakan Allah Ta'ala rahasia-rahasia yang gaib-gaib. Termasuk tadi kita bisa mendengar sesuatu yang kada bisa didengar orang, melihat sesuatu yang kada bisa dilihat orang. Itu bahagian yang gaib. Yang gaib itu adalah ujian bagi orang salik sebenarnya. Bagian orang salik diberikan keistimewaan Allah Ta'ala ketika dia mesra dengan hakikat daripada ruhaniyahnya, yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW atau apalnya Allah Ta'ala. Jadi Fatham Mubina itulah bisa dua buting dibukakan Allah Ta'ala. Satu adalah kenyataan apal Allah Ta'ala, kenyataan atau kenyataan nur Muhammad, hakikat nur Muhammadnya terbuka bagi orang yang perjalanan salik tadi, tergantung musahadahnya. Nah, ketika terbuka keduanya ini, entah itu nur Muhammad kayak yang terbuka, dia mesra dengan nur Muhammad, atau mesra dengan musahadahnya di Tauhidul Apal, maka itu terbukalah sir-sir rahasia daripada nang gaib-gaib. Nang gaib-gaib. Kenapa? Karena seluruh alam ini itu kada lepas dari Fatham Mubina, daripada yang dibukakan Allah Ta'ala tadi, yaitu apalnya sifatnya. Itu kada lepas atau daripada rahasia hakikat daripada sesuatu, yaitu nur Muhammad, atau hakikat seluruh alam ini apal dan sifat Allah Ta'ala. Ketika seseorang masuk di dalam mesra dengan nur Muhammad, masuk di dalam apalnya Allah Ta'ala, maka disitulah yang mana yang dibukakan Allah Ta'ala dengan kita tadi. Termasuk bisa berbicara dengan binatang, dia mendengar gertik hatinya, badannya berzikir, mendengar rumput yang diinjaknya itu adalah kesakitan, atau rumput berzikir, atau batu memberi salam. Itu adalah bahagian asrar yang dibukakan Allah Ta'ala. Ketika dibukakan itu dia kadang merasa bangga, tetapi melihat kesempurnaan Allah Ta'ala di situ. Itu bidanya hakikat terbukanya yang ulun sebutkan tadi, kasab syaitani dengan kasab rabbani. Itulah kasab rabbani. Wallahu alam. Terus lanjutkan sedikit dulu. Ini kalau kita berpandir berdua lambat Ustaz. Karena ini panjang penjelasannya, dan pian harus tahu bujur-bujur ketika ulun berpandir ini, ulun membukakan rahasia itu langsung terbuka pian. Langsung terbuka dengan pian. Langsung terbuka, bisa langsung mendengar pian. Kalau kita lagi zauk ini. Istamir dulu. Asiknya mendengarnya aja asik sudah. Istamir sampai terbuka tadi itu. Dan anwaril ma'rifah hakikatil Muhammadiyah, dan dibukanya nur ma'rifah, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi hakikat. Nah, itu yang bila anwaril Muhammadiyah berarti kembalinya kepada nur Muhammad terbukanya Ustaz. Itu. Jadi terbukanya nur Muhammad, rahasia sirul akwan. Nah, jadi sirul akwan ini terbuka. Yang mana akwan ini? Gerak kita nih, akwan juga nah. Diri kita akwan, gerak kita, pandir kita. Jadi pian itu merasa diliputi nur sebijian sudah. Disitulah jadi terbuka si rahasianya. Amun inya kada diliputi, kada bisa pian terbuka rahasianya. Jadi syaratnya kita itu memesrakan dulu supaya kita itu mesra di dalam nur, supaya rahasia nur itu terbuka. Nah itu, istamir Ustaz. Istamir Ustaz. Istamir. Sudah itu ujar Sudin. Wal wusuli ila maqamil wilayah. Lamun sudah dibukakan nur yang tadi,
orang tuh sudah wasil makamnya sampai kepada makam wilayah, makam wali Nah, itu. wal musyahadah. Makanya ulun tadi ulun padahkan kalau sering ulun madahkan di kumal. Orang itu belum wasil kalau belum mesra. Bilanya sudah mesrahnya diberikan sir. Nah bila diberikan sir dia melihat jamalullah, kamalullah. Dan inya kada bisa lagi lupa. Maka orang itu wali. Makanya orang ulun sering menyebutkan. Kalau orang itu mencapai martabat wusul itu melalui jalan salikin. Sampai kepada wasil dia akan mengetahui martabat dia itu menjadi wali atau kada. Kenapa? Karena wali itu ada di dalam nur itu juga. Paham lah Bian? Ketika terbuka makam wali itu ada di dalam nur itu juga. Karena sama-sama makhluk juga pemberian ketika dia itu melihat kedudukan inya. Karena kedudukan inya itu dari awal belum dijadikan sampai sekarang ini ada, sampai inya meninggal tuh ada di dalam nur tuh. Nah, ketika seseorang itu di dalam hadrah nur, maka disitulah inya mengetahui kadang-kadang martabatnya wali. Tapi inya menyembunyikan dengan orang bisa kada tahu dirinya wali, tapi inya tahu kalau orang itu menjalani jalan salikin melalui murabi mursyid tadi sampai terbuka hakikat Muhammadiyah. Disitulah jerpian tadi diberikan orang itu makam kewalian. Nah, karena baru sampai martabat diberikan wilayah yang sebenarnya. Terus Tamir. Jadi di sini Fathul Wilayah, Al-Fathul Mubin, yaitu dibukakan yang nampak huwa zuhuru anwarur ruh, yaitu mazharnya nur itu lawan ruh. Mungkin mesranya guru sini ulun makai kalimat tafsir wau ma'iyah ini. Mesranya antara nurnya dengan yang nampak. Lanjut guru. Iya. Pasti kada maunya kada wawnya ma'iyah, maknanya ma'iyah. Ketika dibukakan itu pasti nampak, kada bisa kada nampak. Kalau ketika dibukakan itu pasti nampak. Kada bisa kada nampak. Kada bisa terpisahnya. Dan ketika itu kalau nya naik barunya dapat wilayah nanti. Makam kawalian itu di kalbunya nanti diberikan Allah Ta'ala, kada bisa lupa lagi. Ma yanjuru say'an, ma ra'aitu say'an ilallah qablah ba'dah ma'afihi. Itu makamnya ketika sudah wasil, itulah makam wali namanya nanti. Wallahualam. Masya Allah. Stamir Ustaz. Terlalu asik ulun Ustaz saya. Apa guru? Terlalu asik ulun akhirnya. Ulun kedua nih jangan ngibian. Hanya ulun tunduk aja. Terlalu asik Ustaz. Kalimat sidin itu luar biasa, Bang. Lalu asik kita mendengar aja asik ulun. Stamir sih. Teruskan aja dulu. Pelan-pelan dulu. Bacanya biar enak. Wa tarakil qalbi ila maqamihi, dan lenyap hatinya terangkat sudah naik. Hati tadi sampai naik sudah kepada makam. Nah, kan naik dari makam salikin ke makam wasilin, naik, makanya disebut orang yang wasil itu wasil, taraki namanya. Yalah, itu namanya naik makamnya taraki namanya. Dari makam salikin, asalnya tadi musahadah, menyaksikan dulu, lalu dibukakan. Nah itu wasil, itulah taraki namanya. Itulah wasil ilallah namanya. Nah setelah wasil itu dibukakan lagi sir, rahasia. Daripada yang dia wasili tadi. Ibarat tuh sampai ke rumah, rahasia rumah itu dibukakan lagi. Nah itulah dia mendapat wilayah namanya taraki namanya. Dia itu naik daripada makam asalnya kada tahu menjadi tahu, yang menjadi kada akrab menjadi akrab, yang kada melihat menjadi melihat, yang asalnya kada merasa menjadi merasa. Lenyap dia di dalam rasanya itu, rasa kesempurnaan tadi, rasa tadi Bang. Ya lu di dalam rasa itulah dia diberikan sir namanya, diberikan rahasia. Terbuka rahasianya di mana? Ketika dia bergarah, ketika dia memandang, ketika dia merasa, itu semuanya nanti itu terbuka rahasianya. Karena dia tidak ada. Siapa yang membuka itu? Ya rahasia itu sendiri. Kan bahasa kita itu kan kalau dia tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itulah yang membuka rahasianya. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku itu dengan Tuhanku juga. Kada kita.
Yang mengenalnya mampu, dialah yang mengenalkan kita itu. Di mana? Di gerak kita terbuka rahasia daripada kudratnya, iradatnya, ilmunya, di gerak kita itu. Disitulah kita itu semakin kita menggerakkan badan, semakin nampak. Semakin kita memandang, semakin tenggelam. Itulah yang menjadikan seseorang itu asik. Karena seluruh batang tubuhnya ini diliputi oleh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam ini dia tidak ada lagi yang dilihat kecuali wahdatul wujud namanya. Nampak sewujudnya sifat Allah Ta'ala, nampak wujudnya apa Allah Ta'ala, nampak wujudnya asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taraki, tenggelam dia di situ, naik dia di makam itu. Wallahu a'lam. Istamir. Asyiknya, nyamannya, aduh, masya Allah, tabarakallah. Al-Fathul Mutlaq huwa fathul babi wahdatul wujud. Nah, ya dulu sampaikan tadi. Sampainya terbuka wahdatul wujud, itulah wahdatul wujud sudah. Kada ada lagi yang dipandangnya. Pian di kitab itu sudah menjalani, kada perlu pian baca kitab itu. Sebenarnya tapi kita tetap membaca supaya itu menambah keasikan kita. Keasikan kita. Terbuka wahdatul wujud itu. Baru pian bertamu dengan wujud yang sebenarnya. Tuh berarti sudah. Nah, itu perjalanan yang ditulis Imam. Nah, jadi ulun ini kalau pian bacakan kitab itu ulun rasanya tenggelam sudah, asik sudah. Sangat asik. Kayak bertamuan kawan yang pernah mendulang, sama-sama mendulang. Artinya berkisah pendulangan tuh nyaman kita. Karena sama-sama di situ, jadi nyaman. Itu seperti itu. Kalau kita membaca kitab Ma'rifat nih kita lah, kitab ilmu Ma'rifat ini, kayak kita tuh dibawa ibarat tuh di dalam kenangan. Di dalam kenangan yang paling indah. Dan kita pun masuk di dalam kenangan yang indah itu. Artinya dulu panah, sekarang ini pun panah juga. Dulu tinggalam, kita ini sekarang ini tinggalam lagi. Keasikan kita dengan cerita ini. Dengan bukan cerita, karena cerita itu pernah kita alami. Pernah kita rasakan. Bagaimana kita itu di dalam wahdatul wujud itu. Mesra dengan Nur Muhammad. Mesra dengan apalnya Allah Ta'ala. Itu kita pernah mengalaminya. Itu orang jadi asik kita itu. Jadi orang-orang nang ahli sudah, yang orang pernah tenggelam itu dia. Aduh, kada kau lagi mengisahkan. Wallahualam. Istamir Ustaz. Bapak Al-Baqa'u Mungkin bilang, rasa tenggelam kada usah kita stop aja. Mun sudah rasa zauknya terlalu kuat, kayak kena pian tetangis pian. Kena pian keluar air mata pian. Pian kada bisa lagi menahan kena kalau sudah asik. Kalau sudah asik. Istamir aja terus. Sementara. ulun izin turun guru lah. Ya turun ya. Ada apa-apa. Ulun turun juga. Enggak, sama-sama turun. Assalamualaikum. Kada tahan ulun. Waalaikumsalam kena kita. DM ulun kena lah. Kada kawa kita kalau takutnya kita pandirakan nih keasikan kita tuh hilang. Jadi lebih baik kita stop aja. Yang kita cari itu kan kelezatannya. Minta maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.